Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim. Inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dolalatin finnar wa kullu dolalatin bid'ah wa kullu dolal finnar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, para guru yang kita muliakan, Bapak Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Nahari Naharudin, Ustaz Abdul Muti, Ustaz Muhammad Tawi, para guru, para asatidz lainnya, segenap jamaah pengajian arisan malam Rebo rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah bahwa pada malam ini, malam Rebo, kembali kita hadir untuk rutinitas pengajian Masjid Jami Al-Huda. Di setiap malam Rebo kita ta'lim, kita ngaji, kita ngumpul, kita ngeriung. Yang mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita di majlis ini mendapatkan limpahan rahmat Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, akan saya sampaikan di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang membahas tentang masalah ibadah salat kita. Dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Hussein. Ini adalah mengarang kitab fikih imam mazhab daripada Imam Syafi'i. Terkait dengan ini akan saya sampaikan tentang bahasan masalah yang membatalkan sholat. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini adalah penting bagi kita, selain menambah wawasan pemahaman kita di dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua juga jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah yang tidak sah. Artinya ibadah yang tidak memenuhi daripada syarat dan rukunnya. Maka hal yang paling mendasar, hal yang paling pokok di dalam masalah ini salah satunya adalah tentang yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun walladzi yabtulus sholata ahada asyara syai'an. Yang membatalkan sholat ada 11 perkara. Ada 11 ya, banyak juga ya. Ada 11. Nanti kita perinci, kita lihat satu-satu, mungkin hanya sebagian saja, nanti berikutnya penyampaiannya pada bahasan yang lainnya, ada kesempatan yang lainnya. Al-kalamul amdu wal amalul kasir. Yang pertama, ngomong atau berbicara dengan sengaja. Dan yang kedua, wal amalul kasir, bergerak yang banyak. Jadi kalau kita ngomong dengan sengaja dalam sholat kita, maka batal. Yang kedua, kita banyak melakukan gerak juga batal. Penjelasannya adalah idza takallamal musalli amidan bima yasluhu li khatabil adamin batalat sholatuhu. Jika orang yang sholat ya, ngomong
ataupun berbicara amidan dengan sengaja, bima yasluhu, ya, dengan ucapan, dengan perkataan yang layak, yang sepantasnya, di khotobil adamiyin, dengan orang lain, artinya ngobrol, ya, ngobrol kayak bocah kecil terus suka ngobrol, ya. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sawaun kana yata'allaqu bimaslahatis sholah au ghairiha walau kalimatan. Baik ngobrolnya itu adalah yang terkait dengan kemaslahatan sholat ataupun kagak, begitu kira-kira. Ngobrol misalkan tentang kemaslahatan sholat nih, imam udah dikasih tahu, subhanallah kurang satu rakaat lagi ya, satu sujud lagi, sekali lagi. Nah misalkan itu kan kemaslahatan sholat, ngobrolnya kayak gitu. Iya ya, kurang imam, nah itu kurang sujudnya misalkan, atau bacanya kagak sempurna, si imam lupa gitu, ditambahin masih makmum bacanya nggak lengkap misalkan gitu, ngomong tuh sama teman yang sebelahnya, nah itu juga batal, ya, ngomongnya sengaja. Baik itu yang terkait dengan kemaslahatan sholat atau bukan. Mana bukan, misalkan ada orang nutup pintu kaget, astagfirullahaladzim. Ini kagetnya bukan karena kaget ucapan sholat, tapi kaget karena orang nutup pintu, misalkan nutup pintu masjid, atau ya Allah, nah itu kan kaget, nah itu keanginan, atau geruduk, lagi hujan sholat geruduk, ya, atau kilat, kaget dia sampai terucap kata-kata yang tidak terkait dengan sholat, nah itu juga batal tuh, kayak gitu tuh, ya. Baik dengan yang terkait dengan kemaslahatan sholat atau bukan, walau kalimatan, walaupun satu huruf, satu ucapan, misalkan kaget, atau ya Allah misalkan, walaupun dengan kalimat ya Allah tetap itu batal. Ini harus kita jaga betulnya. Lima ruya an Zaid ibnu Arqam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala kunna natakallamu fi shalah hatta nazala qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Ini diriwayatkan di sini dikatakan kunna natakallamu fi shalah. Nah, kami lagi salat itu ngobrol, ya. Ini zaman dulu nih. Kan waktu Islam belum berkembang secara luas. Ini orang pemahaman tentang Islamnya masih belum sempurna. Maka dia salat ngobrol tuh. Kunna natakallamu fi shalah, lagi salat ngobrol sama temannya. Hatta nazala, maka turunlah ayat wa qumu, berdirilah kamu atau sholatlah kamu lillahi, kepada Allah, qanitin, diam, artinya jangan banyak ngomong begitu. Nah, kayak bocah kecil kan kalau sholat tuh kepada ngobrol tuh, ya. Nah itu, nah ini ayatnya terkait dengan masalah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Fa umirna bisukut. Nah ini ayat ini memerintahkan kepada kita tentang sholat itu harus diam. Wa nuhina anil kalam, dan juga kagak boleh ngobrol atau tidak boleh berucap kata apapun. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata li Muawiyah ibni Hakam al-Sulami, ya, kepada Muawiyah bin Hakam as-Sulami, apa yang dikatakan oleh Rasul, wa qad syamma ta'atisan fi shalah, ya. Ketika mendengar orang sedang bersin, ya, dia berdoa wa qad syamma ta'atisan fi shalah. Kita kan kalau orang bersin dianjurkan, disunahkan untuk apa? Berdoa juga. Kita bersin, apa ucapannya? Alhamdulillah. Lalu orang yang mendengarnya ucapkan yarhamukallah. Nah ini kata Rasul begini, Muawiyah bin Hakam ini pernah menyampaikan doa lagi sholat, dia doa yarhamukallah, begitu kira-kira. Ada orang sebelahnya lagi bersin, dia ucapkan yarhamukallah. Kan bagus itu ya, lagi sholat, bagus doa. Maka kata Nabi, inna hazihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ya. Ketahuilah bahwa kalau engkau lagi sholat, jangan mengucapkan kata apapun, tidak boleh diperkenalkan dari kata apapun. Ya. Ya, walaupun doa tadi. Ya. Jadi kagak boleh tuh. Ya. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang dibolehkan, sesungguhnya yang dibolehkan adalah kalimat tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Ini yang ada bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, kalau yarhamukallah bacaan sholat bukan? Nah bukan, maka itu kagak boleh gitu. Walaupun itu adalah doa, maka kalau lagi sholat udah diam aja, cicing wae gitu kira-kira. Enggak boleh terucap kalimat lain.
Maka yang dibolehkan adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an itu. Akhrajahul Muslim. Wa qauluhu amdan. Nah, di sini kan ada penjelasan tadi bahwa al-kalamul amdu, ngomong dengan sengaja, berucap dengan sengaja. Amdan di sini ukhturiza bihi anin nisyan, dikecualikan adalah lupa. Jadi kalau lupa itu boleh, kira-kira begitu, ya. Wa fi ma'nahul jahil bit tahrimi liqurbi ahdihi bil Islam. Semakna dengan ini, artinya yang dibolehkan itu adalah al-jahil bitahrim, orang yang belum paham tentang masalah yang dilarang dalam sholat. Liqurbi ahdihi bil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam. Tuh. Jadi kalau orang baru masuk Islam kan belum terlalu ngerti nih tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ya mu'alaf, kira-kira begitu. Dia terucap kata-kata yang ya tadi misalkan gitu lagi belajar Islam, maka di sini di dalam pengarang di sini itu termasuk yang disetarakan dengan nisyan, lupa. Kalau lupa mah nggak apa-apa begitu. Lupa, bukannya disengaja tapi lupa ya. Kalau lupa artinya boleh. Maka orang yang jahil juga artinya orang yang belum paham tentang masalah ini, tentang masalah hal yang membatalkan sholat. Kalau dia posisinya sebagai orang mu'allaf yang baru masuk Islam, maka kata pengarang ini Abu Syuja dibolehkan gitu. Tapi maknahu man badarahul kalam bila qasdin wala yatul. Dan semakna dengan ucapan yang dibolehkan ini adalah mengucapkan kata-kata bila qasdin yang tanpa maksud walam yatul, tapi enggak panjang ya. Misalkan ucapan yang apa, badarahu yang keceplosan. Nah, keceplosan tapi tidak panjang, itu misalkan tadi memang gak sengaja. Itu kan bukan disengaja karena memang keceplosan. Nah, itu menurut pengarang di sini ya Abu Syuja adalah dibolehkan, artinya masih tidak membatalkan sholat. Wa kaza ghalabatud dhahik, sebagaimana juga di sini tertawa artinya tersenyum dengan tidak sengaja ya. Di qaulihi alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalilnya apa ya? Sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, rufi'a ala ummati, rufi'a an ummati al khoto'a wan nisyan, al khota'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi ya. Tidak dicatat satu amal perbuatan seorang umatku ya, seorang hambaku kata Nabi, al khota'u, yang dia tidak tahu gitu. Jadi kalau tidak tahu kita nggak apa-apa, masih dimaafkan. Sama halnya kita begini Pak, kita datang ke rumah makan ya, ke rumah makan disuguhin pesanan kita sesuai dengan pesanan, tapi di situ dicampur dengan daging yang diharamkan misalkan. Kita makan tuh nggak tahu, nah itu nggak apa-apa begitu kira-kira. Atau datang ke rumah teman yang non muslim, disuguhin makanan. Ini dia bukannya dia mau menipu kita, memang dia nggak tahu juga kalau itu adalah daging yang tidak dibenarkan oleh agama kita misalkan. Kita makan ya nggak apa-apa gitu. Al-khotau. Jadi kalau memang kita tidak tahu boleh gitu. Boleh ini dalam rangka tadi memang benar-benar tidak tahu, artinya ini tidak dicatatkan ataupun diangkat amal kita, ataupun tidak dikatakan satu amal perbuatan itu adalah salah kalau memang tidak tahu. Wan nisyan, juga lupa. Wa mastukrihu, orang yang terpaksa. Kalau kita lagi puasa, kita bergaul sama istri, lupa bulan puasa, boleh nggak? Boleh, lupa. Tapi apa ada apa enggak gitu ya? Enggak ada ya? Enggak. Lupa artinya ini bulan puasa ternyata ya gitu. Orang kagak beres itu ya. Iya. Tapi kalau makan mah ada, makan minum lagi puasa ini, minum lupa ya boleh gitu kira-kira. Ya. Ya. Jadi kalau lupa kita nggak masalah ya. Tidak tahu aneh ya, ada tiga nih. Yang pertama tidak tahu, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena dipaksa. Dipaksa yang memang mengancam jiwa kita ya. Ini hal yang barangkali masih dimaafkan dalam perbuatan kita itu. Naam, walau ukriha alal kalam batalat salatuhu. Ya, jika perbuatan itu adalah atau ucapan itu adalah dipaksa, maka batal salat kita. Alal asah menurut pendapat yang
sahih yang kuat. Jadi kalau ucapan mah ya, walaupun dipaksa, ucapan dipaksa lagi sholat ngomong begini-begini ya tetap batal kalau ucapan. Tapi kalau perbuatan yang dimaafkan ini adalah perbuatan yang memang kita terpaksa, itu tidak ada dimaafkan. Karena kalau tidak melakukan ini akan saya bunuh misalkan, ya gitu kan. Nah itu terpaksa, itu dimaafkan seperti itu. Yang kedua, jadi perhatikan yang pertama al-kalamul amdu, yaitu ucapan yang sengaja. Yang kedua wal amalul kasir, itu perbuatan yang banyak ataupun gerakan yang banyak. Wa amalul kasir, ya. Adapun perbuatan yang banyak ataupun gerakan yang banyak, kal khutuwatis salah satu mutawaliyat, yaitu langkah 3 langkah yang berturut-turut. Nah, ini Pak, 3 langkah berturut ini suka terjadi sama kita. Jadi kalau kita melangkah ke depan, jadi begini, maju 1 berhenti, maju berhenti, jangan 1 2 3, jangan begitu jadinya ya. Pertama kita maju berhenti, maju berhenti. Nah, itu jadi maju berhenti itu 1 langkah, udah. Jangan lonong 1 2 3, nah itu kagak boleh tuh ya. Jadi langkah ketika kita lagi sholat berjamaah kan kadang suka ada yang noel kita tuh ke belakang tuh. Nah itu dalam ke belakangnya itu jangan langsung mundur ke belakang 1 2 3 gerak begitu. Jadi 1 maju langkah kaki kita, maju yang berikutnya berhenti dulu, maju lagi berhenti dulu. Nah itu tidak dikatakan 3 gerakan yang berturut-turut. Tapi kalau 3 gerakan yang berturut-turut ini adalah batal. Wa kaza dorbatu tabtul shalah, begitu juga memukul dengan pukulan yang lebih dari 1 ya, pukul yang banyak, keplok-keplok, nah itu ya, keplok-keplok sama tuh batal juga salatnya. Wala farqa fi zalika bainal amdi wa nisyan, enggak ada perbedaan mau sengaja mau kagak ya, mau sengaja ataupun mau lupa gitu kira-kira. Ini tetap batal. Kama atlaqahu Syekh, sebagaimana juga dimutlakan oleh Syekh Abu Sujata pun pengarang daripada kitab ini. Jadi 2 baru ya. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, yang kedua wal amalul kasir. Lalu juga di sini disampaikan bahwa yang ketiga, ini saya langsung aja, yang ketiga yang bisa membatalkan salat adalah wal hadas, ya, adanya hadas. Tahu hadas Pak ya? Hadas itu kan ada hadas, ada najis ya. Kalau najis bayangan kita, ya contoh yang gampang itu kalau lagi sholat tai cecek dan najis. Kalau hadas itu buang pipis, buang angin, kentut, itu hadas dia. Wal hadas, kita berhadas. Al hadasu fi shalah tabtuluha amdan kana aw sahwan ya. Adanya hadas di dalam sholat ini bisa menyebabkan batal sholat kita. Amdan kana aw sahwan, baik sengaja ataupun sahwan ataupun lupa ya. Sawaun sabaqahu amla, baik itu ketelepasan atau tidak ya. Kita buang angin, buang anginnya sengaja ke kagak ke, itu tetap batal gitu kira-kira. Atau pipis ngecret gitu ya. Ngecret kan kadang-kadang lagi ruku karena buang pipisnya kurang sempurna, ngecret. Nah kerasa kan tuh, baik sengaja ataupun kagak. Nah itu batal gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza pasa'a ahadakum bil salatihi falyansharif falyatawaddo wal yu'id salatahu ya. Kata Nabi, jika seseorang di antara kita pasa'a, ini kentut atau buang angin ya, lagi sholat buang angin, fi sholatihi lagi sholat, falyansharif, maka keluarlah dari sholat. Udah, maksudnya jangan diterusin begitu. Ini mah mentang-mentang ada di barisan depan, diterusin aja sholat. Padahal mah pes buang angin kerasa sendiri gitu. Nah, udah keluar dari sholat. Kalau kagak mau keluar, udah jangan diterusin sholatnya, maksudnya begitu. Jangan diterusin kita ikutin sholat, jangan. Udah diam aja di situ kalau memang nggak bisa keluar, kan begitu. Karena kita berada di barisan yang depan, kemudian ada kedua, ada ketiga, susah keluarnya, diam aja di situ. Duduk aja gitu, atau diri aja terserah. Yang penting kita tidak nerusin sholat.
falyunsorib atau keluarlah dari salat, falyatawaddo maka langsung laksanakan wudu, wal yu'id salatahu dan ulangi salatnya. Salat dengan puasa beda Pak. Kalau salat itu adalah satu kesatuan, ya. Artinya begini, ketika kita batal pada rakaat yang kedua, salat maghrib, ya, tidak bisa kita nanti keluar dari sholat lalu kita wudhu lanjutin rakaat satu lagi, rakaat yang ketiga, nggak bisa begitu, ya. Jadi kalau kita sholatnya maghrib 3 rakaat, lagi duduk tahiyat awal kita batal, ya, buang angin, lalu kita keluar kita wudhu, berarti kan kurang satu. Terus satu rakaat lagi, kagak begitu, karena satu kesatuan kita ulangi dari awal lagi. Beda dengan puasa. Kalau puasa parsial, artinya masing-masing. Kita tidak puasa karena sakit selama 5 hari. Maka kita tidak kodok dari semuanya, maka cukup 5 hari itulah yang kita kodok. Beda dengan sholat gitu ya, puasa dengan sholat. Jadi kalau sholat mah satu kesatuan, kalau memang satunya rakaat batal maka seluruhnya diulangi lagi. Tapi kalau puasa kita mengkodok ataupun mengganti puasa kita yang tertinggal saja, ya. Jadi kalau kita buang angin maka kita keluar kemudian kita berwudu dan ulangi sholat kita, ya. Kemudian yang berikutnya yang keberapa ini ya? Yang keempat, ya. Wa hudusun najasah, itu adanya najis. Ya, adanya najis. Lalu yang kelima, wan kisyaful aurah, terbukanya adalah aurat. Idza ta'ammada isabatan najasa allati hiya ghairu ma'fuin anha batalat salathu, ya. Jika ada orang yang dikenakan sengaja dikenakan ke najis, ya, dikenakan ke najis. Tadi ada hadas ada najis. Najis itu yang dari luar gitu. Dikenakan tai ayam atau tai cecak baru jatuh, dikenakan kainnya sengaja gitu. Ya, dikenakan ke najis allati hiya ghairu ma'fuin. Di mana najis itu bukan yang dimaafkan. Bukan yang dimaafkan itu bukan yang akan ada hadis yang bisa dimaafkan, ada yang tidak bisa maafkan. Yang bukan dimaafkan batalat salatuhu, maka batal salatnya. Kama lau ta'ammadal hadis, kama lau ta'ammadal hadas, bagaimana dia menyengaja memang mengenakan pakaiannya ataupun badannya kepada hadas itu, maka ini tetap ya batal salatnya. Wa amal afu anha, adapun najis yang dimaafkan, mislu antaqtala qomlah, seperti membunuh qomlah ini bangsat. Apa bangsat ya? Iya bangsat. Iya bangsat. Bangsat kayak bangsat atau yang sejenis wanahwiha, yang seperti yang sejenis apa itu nyamuk tuh, wanahwiha yang seperti pala tabtulu, maka itu maka kagak batal, ya. Jadi kalau kita kena bangsat, walaupun sengaja kita kenain ke bangsat ataupun ke yang sejenisnya bangsat tadi, misalkan nyamuk ataupun semut, ya, atau tuma, ya, li'anna damaha ma'fun anhu, karena darahnya itu adalah dimaafkan. Artinya darahnya itu hanya sedikit, tidak mengalir, itu artinya yang dimaafkan seperti itu, ya. Nah maka ini jangan sampai kita walaupun dibolehkan tapi jangan disengaja-ngaja, kira-kira begitu, ya. Wa in waqa'at alaihi najasah, ya. Jika kejatuhan najis, ya, kejatuhan najis, nazaro ila innahaha, ini bisa dilihat dari begini. Innahaha, jika itu bisa innahaha fil hal, jika bisa dihapus ketika itu, langsung kita geserkan bisa hilang begitu. Lam tabtul, maka ini kagak batal. Kan ada tuh tai cecak bisa kita geser karena udah kering, nah ya kan begitu ya, bisa tuh, bisa langsung selewatan itu kita hilangin gitu, maka di sini dikatakan la tabtul, maka kagak batal sholat kita, ya. Iya. Kita tazirul ihtiroz, ya, karena di sini memang adalah najis yang bisa ya karena bisa dihilangin begitu, ya, gampang dihilanginnya.
Ma'annahu la taktasiru anhu, juga karena memang itu adalah najis yang tidak ada tidak yang gampang dihilangin, gampangnya seperti itu bahasanya itu ya, taktasiru anhu. Nah ini jamaah sekalian yang terkait dengan membatalkan sholat ada 5 baru ya, 5. Nanti bahasnya ada 6 lagi ya. Ada 6 lagi juga, nanti ada penjelasannya bagaimana kalau kita memutuskan niat lagi sholat, kita ada keinginan untuk memutuskan niat wa taghyiru niyah. Misalkan lagi sholat ini ada jemuran kehujanan. Tadi dipesan sama bini, nanti kalau kalau hujan turun angkat ya gitu. Kita ada niatan memutuskan doang tuh. Nah, bagaimana kondisi sholat kita? Nah ini bahasannya berikutnya nanti ya. Gitu. Ini jamaah sekalian yang kita bahas dalam masalah yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bisa menambah pengetahuan kita di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, sebelum ditutup doa ada pertanyaan. Keren kan? Pertanyaannya begini Ustaz. Pembatalan sholat ada 12 tadi ya. Yang 11 yang dipaparkan baru 5. Dalam berkata-kata itu adalah batal ya. Dalam berkata-kata batal dalam sholat kita. Bagaimana kalau imam surahnya panjang, kita dalam hati ya ilah ilah panjang nanti ini. Nah itu batal enggak nih? Di dalam hati, bukan diucapkan. Di dalam hati ya ilah ini panjang nanti ya surahnya. Itu coba tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz, mau nanya juga Ustaz. Iya, satu dulu. Emang suka ada juga deh di hati kita, ya suka ada nih, jujur aja ya. Kalau imam kepanjangan suka ada kretakan, waduh, dalam hati. Nah. Iya, mana udah pengen buang air, pengen ke belakang, ada keperluan lain, itu dalam hati kira-kira batal enggak? Nah, di sini kan dikatakan ya, allazi wallazi tabtulus shalah ahada asyara, ada 11. Yang pertama adalah al-kalamul amdu, al-kalam ucapan. Al-amdu yang disengaja, ucapan yang disengaja. Kalau kretek dalam hati ucapan bukan. Bukan ya. Sepakat? Kalau kretek dalam hati berarti bukan ucapan. Kalau itu adalah bukan ucapan ya, walaupun saya nggak gersep banget sama imam nih ya, bisa bacanya panjang banget, udah pengen buang air, maka berdasarkan ketentuan di sini maka itu bukan ucapan sehingga tidak batal, begitu ya. Enggak batal karena yang dimaksud adalah al-kalam, ucapan. Ucapan itu kan ada suaranya ya. Ucapan itu ada suaranya terucap oleh kita ya, ada kedengaran lah ucapan itu. Ya kalau cuman berbisik doang bukan ucapan, apalagi kedengaran diri sendiri. Nah, ya dalam hati itu. Ya jadi seperti itu, jadi tidak batal. Baik, terima kasih. Ya, enggak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya satu aja Ustaz. Tadi kan bicara masalah buang angin nih, masalah sholat. Ini kita pada saat sholat tahiyat terakhir nih, salam pertama, tiba-tiba kita buang angin nih. Nah itu apa kita terusin lagi yang salam kedua, apa kita berhenti langsung Ustaz? Itu sholatnya bagaimana? Sholatnya batal atau gimana? Ya, itu aja Ustaz. Kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama hukumnya adalah wajib. Salam kedua hukumnya adalah sunnah. Tapi kita ikuti imam. Sholatnya bukan sholat sendirian, sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, misalkan ketika assalamualaikum jangan balik lagi, udah ke salam ke kiri dulu apa ke kanan dulu? Ke kanan dulu ya. Udah nyelonongnya ke kanan, itu enggak apa-apa. Setelah salam pertama buang angin, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau diterusin assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, buang angin, itu kagak boleh baru tuh. Yang batal kayak gitu. Jadi tetap sholatnya adalah nanti diulang lagi. Tapi sekali lagi saya ulang. Saya ulang. Kalau kita buang anginnya setelah salam yang pertama, ya udah salam pertama nih, udah
terus nyelonong aja udah, nggak usah diterusin yang kedua, maka tidak batal. Tetapi kalau kita kan ada satu rangkaian, jadi sholat kan satu kesatuan, 2 kali salam. Salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua adalah hukumnya sunat. Tetapi ini satu rangkaian. Tetapi kalau kita terusin salam yang kedua, padahal tadi udah buang angin, itu kan kita belum menyelesaikan sholat, ya, masih berada di dalam sholat, sehingga sama batal juga, gitu. Jadi seperti itu ya. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.